Ah, gitu ya. Ini kan banyak nih orang kurang paham nih kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ustazu. Tambahannya kita episode libat tentang kasat kerja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ustazu. Ina ustazaka. Siapa ustaz? Siapa guru? Guru itu huwallazi anqazaka min musibatil jahri. Wa basa fi fuadaka ma yusiruka insanan kamilan fadilan aliman arifan. Famlaka wa ma 'alaika minal huquq wal jibad nafi'an nafsaka wa ghayrika munsarifan 'anil raja'i ila fadha'il mahbuban jamin nas manzurun ilaika bi 'anil waqar wal i'tibar. Siapa itu guru? Guru alladzi, yaitu seseorang anqazaka, yang bisa menyelamatkan min musibatil jahli, daripada musibah kebodohan. Ke guru ya, menghilangkan seorang yang dia daripada musibah kebodohan. Dia nggak tahu apa-apa sehingga dia tahu apa yang dia nggak tahu. Itu namanya guru. Ada guru dalam agama, ada guru dalam pergaulan ya, ada guru di luar agama. Paham ini? Dibilang dengan sifat dewasa. Dan tentu yang tua itu dewasa. Dari mana guru dewasa? Bergaul. Dari mana bergaul? Nggak di kampung doang. Itu bergaul jangan di kampung doang. Kalau kata babe aneh, mak lu main jangan di kampung aja. Ya, kelele sumur. Itu bahasa itu. Jadi inti ketika inti bisa bergaul keluar kemana-mana, tapi inti tahu bergaul keluar, inti ambil positifnya. Positif dan negatif ya. Ah, positif nih, ambil positif, ambil baik, baiknya itu bergaul pada siapa ini. Ya, makanya alhamdulillah, syukurillah nih dengan pondok pesantren segalanya. Ya, dengan anak pondok pesantren macam-macam tuh, macam-macam suku, macam-macam suku, macam-macam watak kan. Nah ini tahu nih sifat pulang begini, gitu ya. Itu, jadi kita bisa ngambil si tempat dewasa, ini guru. Yang tadi, yang kita nggak sadari dengan pergaulan tadi menjadi guru buat kita. Paham? Yang dimasuk di sini dengan seorang Said Muhammad yang namanya guru, ya. Allazi anqadaka min musibatil jahli, seseorang yang bisa menyelamatkan daripada musibah kebodohan. Wa basa fi fuadika, dan bisa menghidupkan hati yang tadi dia hatinya kurang baik ya, yang mata hatinya tadi dia kepada Allah Ta'ala ya nggak baik, banyak ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dia tadi hatinya kepada manusia selalu suudzon ya. Ini kita bingung sama manusia ya, padahal dia kelar ngaji, padahal dia ngaji ya, sifat buruk yang dijalani daripada mulai suudzon, fitnah, dengki, hasad ya, padahal menghancurkan segala amalnya. Paham? Makanya iblis luar biasa. Paham? Iblis luar biasa. Makanya iblis paling banyak itu di majelis taklim, di masjid, di musola, atau di acara keagamaan. Yang udah hancur mau udah ikut iblis ya. Kenapa nih? Bagaimana dikelar ngaji nih biar hancur palanya? Dia hasad, dia ujub, dia benci, dia dengki, segalanya. Inti jadi laki jangan kepo ya. Jadi laki jangan suka kepo ya. Kalau bahasa sekarang kepo, atau bahasa orang dulu jangan suka ngomongin orang. Orang yang punya urusan orang lo ikut, mau ngapain ikut campur? Mau udah urusan apa sama kita? Ya, yang semua itu nggak bawa pahala, nggak bawa nikmat buat kita, yang ada kita membawa hancur segala ibadah gitu. Tuh, nggak ada manfaatnya. Padahal dia tahu tuh. Sampai sekarang nih, padahal dia tahu tuh yang namanya ujub menghancurkan segala amal baik kita. Yang namanya hasad, dengki, segalanya, segala amal baik kita ke dia, amal jelek dia ke kita. Padahal dia tahu. Itu kenapa dia ngelakukan?
Padahal orang tahu yang namanya sholat malam, sholat tahajud itu pahalanya luar biasa. Padahal orang tahu yang namanya sholat jamaah dari mulai subuh ketemu isya itu pahalanya luar biasa. Padahal orang tahu tuh yang namanya sholat subuh, sholat sunnah qobliyah subuh, itu pahalanya ya itu luar biasa. Lebih utama daripada isi bumi langit dan langit, dan lebih utama daripada isi bumi dan lah. Ya kan? Padahal dia tahu, ditinggalin, yang dijalanin kejar dia kan dia tahu puasa Senin Kamis, wah Allah luar biasa pahalanya. Sholat duha pahalanya luar biasa. Ini dia nih iblis bermain. Paham ini? Iblis main nih. Bagaimana tadi seorang guru tadi bisa menyelamatkan dia itu? Ya makanya dikatakan wa basa fi fuadika, bisa membangunkan hatinya yang tadi hancur. Apa yang hati hancur? Bukan hancur tadi dia ya dengan putus daripada pacar, bukan. Yang hati ini dia hancur, yang tadi ini hatinya sering gibah, yang hatinya sering prasangka jelek segalanya. Bagaimana bisa hilang? Nih guru nih bisa obatin. Paham? Guru bisa obatin dia tuh. Ya, yang tadi hatinya kurang baik, selalu buruk sangka kepada Allah Ta'ala, padahal dia berdoa sama Allah Ta'ala, masing aja buruk sangka. Ya, padahal Allah Ta'ala dalam hadits qudsi menjelaskan anna inda bijanati abdin bih. Allah itu tergantung persangkaan seorang hamba. Zon indal ijabati doa, harus ada zon, harus ada persangkaan bahwanya doa kita yang kita minta tiap hari diijabah. Mana firman Allahnya? Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti aku terima. Asal habis minta jangan kesel, asal habis minta jangan kita omongin, udah minta selesai. Dan kita ingetin, ya kita hanya meminta, yang hak memberi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita hanya minta doang, yang hak memberi Allah Ta'ala. Pasti yang doa diijabah. Kapan? Nggak sekarang, mungkin nanti disimpan nih doa inti. Buat inti ada keluarga, ya, atau buat inti kepepet, atau mungkin doa inti nanti nih alokasi ketika yang lain dihisap, ya lama hisapnya, inti enggak dikasih tuh ketika hisap, dimudahkan inti masuk surga bigori hisap dengan apa? Tanpa hisap, dengan doa inti diterima masuk surga tanpa tuh. Jangan pikir enggak, pasti doa kita diterima nanti, enggak terima dunia, terima akhirat, terima di kubur, pasti diterima. Karena Allah Maha tahu dengan hambanya. Nih si Fulan nih kalau gua kasih nih doanya ijabah nih, udah nih, dilupa sama gue nih. Ya, dilupa, dia bangga dengan dunianya tuh, lihat. Ya, bangga dengan dunia, kan gampang banget. Ngancurkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata iblis gampang ngancurin umat Nabi Muhammad. No, contohnya kata iblis, Korun Meharun. No, Sa'labah. Yang orang miskin papa didoain sama Rasulullah. Sa'labah didoain sama Rasulullah. Miskin papa, baju cuma satu. Minta kaya. Ya, dia lupa ibadah yang tadinya ibadahnya luar biasa, orang miskin luar biasa ibadahnya. Gak pernah tinggal ibadahnya. Jamaah terus sama Rasulullah, didoain sama Rasulullah. Yuji udah. Kan Allah bilang, wa mal hayatud dunya illal mata'ul ghurur, sungguh kehidupan dunia itu hanya sekedar fata morgana, masing aja kita. Ya, percayain. Yang semua pasti kita tinggalin. Jadilah dunia ini kendaraan. Ya, jangan jadikan dunia itu raja. Jangan. Nanti kita jadi budak. Yang punya dunia kita jadikan raja. Siapa yang punya dunia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Pasti inti apa yang kita minta Allah terima. Tuh tugasnya guru tuh. Wa basu fi fuadika. Guru tugasnya ya benerin tuh hati ya seorang hamba, seorang murid tadi yang hatinya lagi kacau, gundah gulana. Aras-arasan dia ibadah, aras-arasan dia berbuat baik, malas-malasan dia ibadah, malas-malasan dia buat baik, segalanya tuh hatinya udah benerin tuh guru, ingetin. Ya, hati kayak apaan kok? Yang HP itu kalau mati satu, mati semua namanya apaan tuh? Lobet. Apa namanya? Bukan, mesinnya apa namanya? Apa mesinnya tuh? Yang kecil tuh. Apa kan mesinnya namanya?
Hati itu ke IC. IC yang mati, semua mati. Nggak hidup. Makanya kata Sayyidina Ali kalau mau wah jahat. Ya, banyak manusia surah bila ruh. Dia berbentuk tapi tidak ada ruh. Kenapa? IC-nya mati. Hatinya mati. Bagaimana tuh tadi seorang guru yang menghidupkan hati dia yang mati bisa bangun kembali. Mayusiru ka insanan kamilan, sehingga guru tadi bisa menjadikan seorang anak tadi, seorang murid tadi yang hatinya mati tadi ya menjadi insanan kamilan, menjadi manusia yang sempurna. Wafadilan, dan manusia yang utama. Aliman, dan manusia mengerti. Ini kata Allah Ta'ala, wa yuzakkihim wa yu'alimul kitab wal hikmah. Bersihin dulu tuh, dibersihin dulu hatinya tuh, bersihin dulu hatinya, baru Allah berikan ilmu hikmah. Ya, ngalang tengah tahu tuh langsung Allah berikan ilmu hikmah tanpa hati yang bersih. Itu maka jaga-jaga banget nanti. Ini setan, iblis luar biasa ganggu orang yang nuntut ilmu. Bagaimana ente ujub? Ya, pulang ngaji, bagaimana ngomongin orang segalanya atau merasa, ente jangan pernah merasa. Emang sudah kewajiban seorang hamba yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Wajib hukumnya menuntut ilmu baik muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wajib hukumnya, emang kewajiban. Jadi kalau udah kewajiban, gua ada kebanggaan. Nggak ada kebanggaan. Namanya wajib hukumnya, nggak ada kebanggaan. Ini ya. Jadi tadi seorang murid tadi, yang seorang guru tadi yang bisa mengobati ya daripada kebodohan, ya wabasafi fuadika, yang bisa membetulkan hatinya, yang dia tadi kurang baik segalanya, mayusiru insanan kamilan, sehingga seorang hamba tadi, seorang anak tadi menjadi manusia yang sempurna, fadilan, yang berikut keutamaan, aliman, yang mengerti, arifan dan bijaksana. Fa'amal laki fa'amma laka wa ma alamka minal huquqi wajibah, yang dia selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Nafian, yang bawa kemanfaat, nafsaka untuk dirinya, wa gharika, dan untuk orang lain. Jadi guru itu membentuk seorang tadi yang hatinya kurang baik, dia menjadi baik dengan pandangan-pandangan yang baik. Ya, karena guru yang kata daripada kitab Taisirul Khalaq itu, guru itu, orang murid itu, seorang murid itu kepada guru ayat takidah. Ya, orang murid itu kepada guru ayat takidah harus meyakinkan anna fadlahu akbar min fadlil walidain. Ya, makanya anak soal punya seorang guru, yang orang guru mantu daripada Kiai Marjuki Dahlan, Kiai Maftuh. Ya, Kiai Maftuh pondok pesantren di Boyo, Kiai Maftuh. Ya, dia itu dengan gurunya ngakuin kepada gurunya, dapat gurunya itu kekasih Allah. Ya, gurunya itu kekasih Allah. Kenapa? Dan dalam kitab Taisirul Khalaq dijelaskan seorang murid wa adabu ma'a ustajihi, bagaimana adab murid kepada gurunya. Faminha ayat taqidah anna fadlahu akbar. Seorang murid harus meyakinkan anna fadlahu akbar, sungguhnya keutamaannya sangat besar, min fadlihi walidayhi, ketimbang keutamaan kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Li'annahu yurabbi ru'ahu, karena guru yang menghidupkan hati seorang murid, hati anak itu emak, hati anak itu bapak. Ya, makanya orang-orang dulu kalau punya masalah dia nggak kemana-mana. Makom no enggak. Dia lari kepada gurunya. Bingung aja ke makom, dilupain guru. Makanya ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahtullah min sutuhi suyud, ridallah min ridi suyud. Kebencian Allah letaknya kepada seorang guru, ridhonya Allah letaknya kepada seorang guru. Kalau orang tua kita punya salah, orang tua kita 1000, kita orang tua salah 1000, orang tua kita punya maaf 10.000, tapi sama guru salah satu. Ya, satu kita salah, jangan harap dapat ridho daripada Allah Subhanahu. Lu mau lari mau ngumpet di belakang wali, mana juga wali nggak akan terima.
Udah mau empat wali, mau belajar bani aja mau wali ini, nggak bakal terima tuh wali. Kenapa? Karena si fulan ini belum dapat keredoan daripada sang gurunya. Dia sudah datang kepada aku untuk belajar lagi. Paham? Ini guru. Makanya ente mesti yakin di mana ente belajar. Guru itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, jadi tadi seorang yang murid tadi, dia memohon bawa manfaat bukan buat dirinya aja, tapi wa ghairaka kepada orang lain. Munsoripan anir rojail, sehingga murid ini bisa menjauhkan perkara-perkara yang sifatnya kurang, yang sifatnya jelek, ilal fadail, daripada sifat ila fadail mahbuban, ya, untuk mencapai sifat yang utama, mahbuban dan jintai, lijamin nas kepada seluruh manusia, manjuron yang dipandang, ilaika bi'anil waqa wa bi'anil waqari wal atibar, dengan pandangan yang agung dan pandangan yang menjadikan pandangan contoh nih seorang murid kepada seorang mulia tadi. Itu, ini guru nih. Adabnya yang tadi anak kurang baik, nggak punya sopan santun, yang tadi ngomong yang teratur, wah ngomong teratur, campuran tuh ngomongnya, ya kan? Jadi teratur tuh ngomong, yang dia nggak punya akhlak kepada orang tua, yang dia nggak punya akhlak kepada tetangga, kepada siapapun manusia, dia berakhlak mulia. Makanya banyak orang bilang kepada temannya atau pada siapa aja, nggak punya akhlak loh. Nggak punya akhlak di mana? Orang nggak diajarin guru kitab akhlak nih gurunya. Ini jarang kitab-kitab kecil nih, kitab-kitab kecil mulai dari Taisir Horak atau Akhlaqul Banin atau kitab Tarbiyatu wa Tahzib, ya, tahliyah, yang terdengar dengan kitab tahliyah ini jarang dibacakan di majelis taklim atau di musola atau di masjid. Ini jarang. Ini padahal kitab akhlak yang sangat luar biasa. Kita suruh berakhlak, tapi guru kita nggak diajarkan kitab akhlak. Banyak gak punya akhlak lo. Gimana gue punya akhlak? Guru gue gak pernah ngajarin kitab akhlak. Ya? Kalau kita nggak bisa ilmu fikih, diajarin kitab fikih. Kita nggak bisa tasawuf, diajarin kitab tasawuf. Itu semua diajarkan dalam ilmu. Kalau kita mau belajar ilmu dapat ilmu, belajar ilmu bawa manfaat, belajar kitab taklim wal muta'alim atau kitab Adabus Suluk karangan Imam Habibullah Haddad, itu belajar terbaru kena ilmunya. Itu udah mah ilmu tapi nggak belajar kitab adab, dibilang nggak punya adab, tapi nggak pernah diajari kitab adab. Padahal penting banget adab. Nggak boleh itu ilmu ikut-ikutan. Ya, ilmu harus tahu pengetahuannya. Fal yajimu ka yahtiram wa ta'jimuhu an tajlisa baina yadayhi mu'addaban muntahiban musjian mutabbiran binasihati amilan bi kulli ma yarsuduka ilaih. Wajib nih kepada seorang murid. Apa wajib orang murid? Murid tadi sudah terbentuk akhlak yang mulia, yang hatinya tadi kurang baik, sehingga dia menjadi insanan kamilan, fadilan, aliman, sehingga dia menjadi tadi seorang manusia yang sempurna, yang beri keutamaan, yang alim, yang bijaksana, ya, sehingga manusia tadi dipandang nih abe manusia dengan ilmu yang didapat daripada gurunya. Ya, wajib murid tadi pada jimuka ayahtiram, memuliakan. Makanya salah satu keberkahan santri-santri pondok pesantren atau murid-murid, kalau mau berkah jangan pernah lupa pada guru. Pondok pesantren, teman-teman pondok pesantren udah jadi orang, udah kiai, nggak boleh nih. Terus setahun sekali ada haulnya, datang haulnya, haul daripada guru, haul daripada masa pendiri pondoknya, datang haulnya. Ini yang buat berkah. Ya, karena kita bisa terjadi, hati kita bisa terbentuk segala menjadi manusia yang sempurna karena guru. Ya, karena kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbondong-bondong berjalan ya menuju yaumul masar, menuju siratul mustaqim sampai yaumul hisab bersama guru gitu. Tuh guru jadi tanggung jawab dari dunia sampai akhirat. Itu harus bisa benar-benar muridnya, dan muridnya bisa benar-benar sama gurunya. Apa kewajiban seorang murid? Payal jimu kayal tiram, wajib pada seorang murid ayah tiram, memuliakan
Kenapa memuliakan? Karena murid tadi sudah terdidik. Yang tadi seorang murid tadi, murid tadi kena musibatul jahlil, dengan musibah yang sangat besar, musibah bodoh, diselamatkan oleh gurunya itu. Makanya murid wajib ayahtiramuhu wa ta'jimuhu, memuliakan dan mengagungkan. Wajib ini. Itu makanya wali-wali besar, ya, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu pak gurunya luar biasa. Ya, banyak kisah orang-orang besar yang dengan gurunya orang luar biasa. Salah satunya kisah daripada ulama-ulama daripada Jawa Timur, Syekh Utsman Al-Saki. Ya, Syekh Utsman Al-Saki yang pernah cinta kepada inti yang datang ke Romli Peterongan, jalan dari Surabaya sampai subuh, sampai rumahnya subuh. Nah, ketok pintu, nggak boleh ketok pintu rumah guru. Assalamualaikum guru, tok 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 tok, nggak boleh. Kan masih banyak tuh begitu. Kenapa? Salah gurunya. Karena gurunya bacain kitab akhlak. Coba dibacain kitab akhlak. Harus duduk diam aja. Ketok ketok pintu nggak boleh. Tok 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 tok. Diam aja. Ya. Kenapa diam? Nanti harus mengakunkan kayak ayat tak tidak anna padul akbar. Nanti yakin kita ke rumah guru inti, siapapun guru inti itu punya keutamaan yang sangat besar min fadlil walidi, ketimbang kedua orang tua gitu. Kenapa? Li'annahu yurabbi ru'ahu, karena guru jatanya tadi yang menghidupkan hati gitu. Oh, ada juju. Benjo. Lapar saat mau makan. Oh, makan, ada yang makan. Jadi hati guru main muridku. Waduh, juju. Apa itu? Ada bukan cucu lah. Siapa? Junaid. Junaid, Wali Junaid. Oh, ya kan? Ya, Imam Junaid yang ada di Jakarta kan hujat orang alim tuh kan. Itu Junaid kenapa? Bisolana di Jombol nggak sembuh Ustaz. Tuh, gampang. Tuh, nanti panggil ini aja. Tuh, ambil anak tikus suruh jilatin anak tikus. Ada guru tadi. Itu ya guru dia gitu. Wa ta'jim bi antadlisa baina yadai. Ya, tadi tuh dia duduk tuh Syekh Utsman Al-Saki duduk ya di rumahnya, ketemu Keromli Peterongan. Utsman datang. Lama Keromli ngomong, "Bentar, Iman. Ya, saya ada undangan ke rumah Ki Hasyim Asy'ari." Jalan dah Keromli ke Peterongan ke rumah Ki Hasyim Asy'ari dari mulai subuh. Lupa saking enaknya ngobrol dengan sahabatnya Ki Hasyim Asy'ari, dengan teman-temannya. Tahu-tahu maghrib. Ya, ngomong ke Romli sama Ki Hasyim Asy'ari. Kiai, udah maghrib tuh, dari subuh Utsman ditinggal. Kiai, aneh pulang dulu ya. Di rumah aneh ada Utsman dari Surabaya. Ya, posisi Sayyidina Utsman Al-Saki ya duduk dengan duduk tahiyat dari mulai subuh sampai maghrib nggak berubah. Dia pulang masih ada di situ. Dia suruh pulang. Ya, alim inti pulang. Makanya belajar. Tentu dia katakan wa yuzaki, membersihkan hati. Belum disuruh bangun, pulang langsung jadi wali gua. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kan menjadi utusannya Allah Subhanahu Wa Taala umur 41 tahun. Ya, sebelumnya wa yuzaki, bersihin dulu itu hati. Sabar dengan cacian, terpaan segalanya. Ya kan? Orang sekarang nggak tahu-tahu jadi guru. Wah, tahu jadi guru. Dicaci marah. Jangan marah kok dicaci. Dipitnah marah. Jangan marah kok dipitnah. Ya kan? Yang dipitnah diri kita kok. Kecuali yang dibawa-bawa jelek Tuhan kita atau Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dibawa caci maki. Ya, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Nabi kita, baru kita marah. Tuh, gitu. Gimana marahnya? Gak usah kita omongin, kita pulang aja. Tuh, kita pulang ke rumah, ya kan? Dia bilang, lapor telepon itu. Dukun es, dukun santet. Terus santet dia noh. Begitu kan. Terus di situ, tahu dia mati aja udah. Tuh. Begitu aja caranya tuh. Sakit tangan jangan. Sekarang zaman hukum. Ya, nggak zaman hukum atau nggak zaman
penyemaran nama bah. Tuh bisa jadi hukum. Gimana nggak jadi hukum? Tuh kesantet aja. Tuh gimana caranya? Gampang. Ada juga bisa. Bukan promosi. Begitu aja, usah pusing-pusing. Ya kan? Bagaimana tuh? Nah, tahu dia jalan kerja, kejebur got, mati, ya, matinya kejebur got, ya kan? Begitu aja udah, selesai. Sebabnya mati kejebur got, ya kan? Itu tahu usah laporan aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah kata Rasulullah kagak, nggak begitu Rasulullah. Ya, sambil berdarah-darah Rasulullah gigi geraham pecah, jatuh di Taif. Tapi kata Rasul minta, jangan terbalikin, jangan di gunung-gunung untuk matikan orang-orang kafir, malaikat. Aku saya mau berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yahdi bil qaum. Innahu la ya'lamun. Ya Allah beri petunjuk pada kaum itu, bahwasannya dia nggak tahu apa-apa. Begitu dong harusnya. Ya Allah beri petunjuk kepada dia, bahwasannya dia nggak tahu apa-apa. Mungkin dia punya guru, nggak bisa menghilangkan kebodohan. Karena yang namanya guru dia bisa menghilangkan kebodohan yang menjadikan dia ihsan kamilan, padilan, aliman, arifan, yang menjadikan dia seorang manusia yang sempurna, yang beri keutamaan, yang alim, yang punya kebijaksanaan. Gitu ya. Gitu. Baina yadaihi muta'addaban. Di hadapan guru muta'addaban. Punya adab sama guru. Itu nggak boleh salaman guru jalan pantatin guru, nggak boleh. Ini guru nih ilmu. Mau orang guru bukan orang guru, orang sekarang yang tahu ilmu. Mu'addaban, ya, muntahiban, dan mengingatkan tuh guru kita, ngingetin gitu itu daripada kesalahan. Kenapa kita mu'addaban? Karena guru kita selalu mengingatkan kita daripada kesalahan, daripada kehilapan yang disengaja ataupun tidak disengaja kepada kita. Udah sholat belum? Tuh, yang begitu ya. Makanya anak murid tuh, anak-anak orang tua itu lebih dekat kepada gurunya ketimbang kepada orang tuanya. Kenapa begitu? Yang kata Rasulullah SAW, karena seorang guru yang menghidupkan hati, li'annahu yurabbi ru'ahu, karena guru yang menghidupkan hati seorang murid. Orang tua kita udah makan belum? Udah mandi belum? Makannya pasti makan anak. Mandi pasti mandi anak. Tapi emak bapak nggak ngajarin bagaimana makan yang benar, mak. Makan yang benar. Ya, sebelum makan cuci tangan. Cuci tangan, baca bismillah, baca Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azaban. Tuh. Ya, kelar makan alhamdulillah. Jangan lupa al-putatu. Ini kata Rasulullah SAW dan kita pesir kholak, al-putatu comot itu makanan-makanan yang jatuh daripada piring. Jangan lupa cuci piring. Mandi, bagaimana masuk kamar mandi? Ya, masuk kaki kiri. Ya, keluar kaki kanan. Ya, masuk kamar. Kamar apain? Masuk kaki kiri, keluar kaki masuk kamar. Ya, nyungsep. Udah kita udah nyungsep udah ya kan. Kamar mau ngapain lagi ya kan? Itu ya, apa yang dibaca masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi itu diajarin sama guru. Orang tua kadang lupa. Kita mau keluar rumah doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Ya Allah, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya pasrah sama Allah Taala bahwasanya kita mengakui nggak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat tuh si Bulan. Guru banyak-banyak salawat di jalanan, banyak-banyak salawat. Kenapa ya guru banyak-banyak salawat? Karena dunia ini terjadi. Ya, laut dunia dan bumi terjadi, langit dan bumi terjadi karena manusia yang mulia. Siapa yang manusia yang mulia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Andai kata bukan karenamu ya Muhammad, kata Allah Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah aku jadikan langit dan bumi bersaisi. Banyak-banyak bersalawat. Kalau makan nasi, makan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, jangan lupa bersalawat. Karena dimanapun dunia ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak ada salawat. Itu nggak sekedar sholat, terus baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muta'abbiran binasihati binasoihi amilan bikuli ma yara yursidu ilaihi. Ya, dengerin tuh seorang murid, dengerin apa yang guru sampaikan. Ya,
dengerin apa yang guru sampaikan. Setelah dengerin amilan bikuli mayur sidu ilai, jalanin yang membuat petunjuk buat seorang murid tadi, jalanin. Malam dia bangun nih, kata guru, yang gurunya nggak mau pesantren, atau yang gurunya nggak belajar, yang gurunya mikirin dunia aja kepada muridnya. Ntar malam bangunnya, kata guru tadi nih, yang guru tadi kan sekarang banyak macam-macam guru, guru banyak banget, di mana-mana ada guru, ada ustad, banyak kan ustad. Yang ustad ini nggak tahu sanatnya di mana, ya kan? Orang ini kan bukan seorang ustad, tapi seorang bapak kepada inti. Ustad terlalu berat, terlalu tinggi, guru terlalu tinggi. Karena ane masih punya guru, ane seorang murid, yang sedikit murid yang ane bisa, yang tadi dijelaskan dalam kitab apa tahliyah, ya bagaimana ane bisa bawa manfaat buat inti. Ane memanfaatkan ilmu inti kepada ilmu ane kepada inti, yang ilmu ane daripada guru-guru ane, yang mana guru-guru segalanya guru, rajanya guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bangga banget dipanggil ustad, kalau dipanggil ustad marah. Ya kan, kalau ane kan biasa, ya sandangan yang sangat berat ustad, nggak bisa bebas, ya kan? Ustad lagi nih, ustad nih udah punya bini, boncengin motor, ustad boncengin motor, jadi fitnah. Boncengin motor siapa itu satu? Tuh ke daster, ya ke daster mama, pelukan, ya kan? Nggak tahu juga bencong, dipikir laki, dipikir perempuan kali, ya itu boncong, jadi fitnah, ustad nongkrong di luar, jadi fitnah. Ya kan, sekarang zaman fitnah, hati-hati ya. Makanya banyak-banyak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lantaran tuh begitu, nggak tahajud mulu tiap hari, nggak sholat sunnah mulu, nggak pernah ngaji. Itu namanya orang sombong. Orang yang nggak sombong, yang dia selalu duduk di majelis ta'lim, dia selalu dekat kepada gurunya, minta masukan bagaimana ada perubahan yang dia kurang baik, dia menjadi baik, yang di hatinya gula-gulana, ya dia bisa menjadi dikasih nih pejangan mi gurunya, dikasih doa mi gurunya, gini. Tuh kata guru nih tadi yang kurang pandangan tadi, diajarin muridnya itu malam udah salat tahajud malam. Tuh gurunya nggak punya duit lagi, gurunya nggak punya duit. Nah, karena guru-guruan banyak guru-guruan, maka kata Rasulullah SAW, akhir zaman kasih toba kalau ulama, akhir zaman banyak orang bisa berceramah, bisa di MC jadi ceramah, yang minta halal ceramah, dipanggil ustadz lagi. Ustadz, Allah panggil ustadz, mau apa nggak dipanggil ustadz dimarah. Subhanallah, itu akhir zaman. Kata guru tadi nggak punya duit, malam dia sholat tahajudnya di masjid. Kata gurunya, dibisikin sama gurunya, jadi kalau bisa sholat tahajud jangan lupa, nggak ada guru, kan nggak ada orang tuh. Dia pulang bawa pulang kali amal, mau ke mana kali amal, semuanya itu bawa aneh ya. Kata guru tadi, ada gurunya lagi susah, gitu kan. Kata guru tadi begitu, ya, karena gurunya kurang didikan, ya. Jadi guru kurang didikan akan menghancurkan daripada muridnya. Amilan bikuli mayur suri ilai. Terus orang murid tadi dengerin apa yang guru sampaikan, amalin yang bisa menjadikan petunjuk buat seorang murid. Mutawadian lahu mutaakidan, di hadapan guru mutawadian, ya, tawadu. Sealim-alimnya murid guru kalah alim, tetap ya dekatan guru ketika guru menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murid alimnya gara-gara belajar sama guru, ya tetap mutawadian. Murid ini punya adab di hadapan guru, murid ini rendah diri di hadapan guru. Mutaakidan, dan murid ini meyakinkan gurunya. Fihi sami'an, dengerin, liqaulhi, daripada ucapan guru. Muti'an, patuhin, li'amrihi, daripada perintahnya. Mujidan, sungguh-sungguh, ta'limi, dalam belajar. Muta'amalan, amalin, angan-angan, ya, apa yang kita pelajarin, yang kita dapat daripada guru. Dengan pulang daripada belajar, dengan pulang ente ngaji, sampai rumah ingetin pandangan tadi, ya Allah, gue banyak salahnya ya guru. Gue selalu sibuk dengan ibadah, tapi gue nggak minta, gue nggak laporan sama guru. Terus sibuk kerja segalanya, tapi nggak laporan sama guru. Ambil etibar, ya, pulang ke rumah dengan rokok sebatang, kopi segelas,
Ingat apa yang disampaikan guru dengan segala kesalahan kehilapan kita ya guru, gue kurang takjim gitu. Keberkahan murid kepada guru karena murid kurang tahrimahu kasrimahu wa ta'zimahu, karena murid kurang memuliakan atau mengagungkan guru. Ada haul dia nggak datang, haul daripada gurunya, misalnya pondok pesantren dia nggak datang, mungkin kurang itu ya, nggak nating tulus kepada guru, mungkin itu yang buat kurang berkah hidup kita. Maka banyak ulama-ulama besar ya, karena dia selalu menjadikan mendapatkan ilmu yang berkah karena ta'ziman wa tahriman lisyekh, karena dia memuliakan mengagungkan daripada gurunya. Al-Fatihah.